Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Ananda Septiandini. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 312310005. Dalam pembuatan video ini tentunya saya memiliki tujuan tertentu yang dimana tujuan saya ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dialektik dengan dosen pengampu Ibu Eti Ramanyar, Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil kerja saya bersama tim dalam menyelesaikan proyek kami yang bertema debat. Di sini kami mendapatkan topik debat yang sangat menarik dan masih menjadi topik dalam kalangan masyarakat. Sebelum saya menyampaikan hasil proyek tim saya akan menyampaikan sedikit mengenai pengertian debat yang dimana banyak sekali pengertian debat menurut para ahli. Seperti contohnya yang pertama adalah menurut Henry Guntur Tarigan pada tahun 1990. Beliau mendefinisikan debat ialah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Atau menurut J.S. Kamdi tahun 1995, beliau menyampaikan bahwa debat merupakan suatu pembahasan atau tukar pendapat mengenai suatu pokok masalah yang mana tiap-tiap peserta memberikan alasan untuk dapat mempertahankan pendapatnya. Sedangkan pengertian debat secara umum ialah proses saling tukar pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dan pihak lainnya. Baik, selanjutnya dalam proyek ini kelompok saya mendapatkan topik debat yang cukup menarik dan masih menjadi topik hangat dalam kalangan masyarakat, yaitu debat yang bertopik tentang tapera. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit tentang tapera. Tapera singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Program ini diluncurkan pada tahun 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Program ini jalankan dengan cara mewajibkan pekerja untuk menyisihkan sebagian gajinya, yaitu 2,5% dari gaji mereka untuk iuran tapera. Dana yang terkumpul kemudian akan dikelola oleh Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera dan digunakan untuk memberi pembiayaan perumahan kepada peserta tapera. Selanjutnya, saya akan menyampaikan progres pada tim saya serta peran saya dalam pelaksanaan proyek tim ini. Yang dimana pertama, pada saat saya beserta tim sudah melaksanakan proyek debat kami, yang dimana kami melakukan debat dengan topik tapera. Sebelum melakukan proyek ini, tentunya saya bersama tim telah terlebih dahulu melakukan persiapan semaksimal mungkin, yang dimana langkah pertama kami dalam melakukan persiapan ini ialah dengan membuat rancangan acara, serta kami juga membuat pembagian tugas masing-masing anggota tim dalam persiapan proyek ini. Selanjutnya di sini kami berbagi tugas. Kami membagi tugas menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah seksi konsumsi, kedua perlengkapan dan acara. Dan untuk saya sendiri, saya mendapatkan tugas sebagai seksi perlengkapan. Di sini saya bertugas untuk mempersiapkan perlengkapan atau properti yang akan digunakan dalam pembuatan proyek debat. Seperti contohnya meja, kursi, kamera, tripod, dan lain-lain. Setelah pembagian tugas, keesokan harinya kami mempersiapkan dan melaksanakan proyek kami. Proyek ini kami laksanakan di ruang C4.1 IKI PGRI Pontianak. Di dalam proses debat ini, kami dibagi menjadi 2 tim, yang dimana setiap tim berisi 3 orang. Dan dalam debat ini, satu anggota kelompok proyek, saya menjadikan moderator dalam proses debat. Saya sendiri menjadi tim oposisi, yang dimana saya tentunya menjadi tim yang tidak mendukung adanya program pemerintah yang bernama tapera ini. Saya tidak setuju dengan program pemerintah, tentunya ada alasan-alasan yang sangat logis. Yang pertama adalah beban baru bagi pekerja. Pemotongan gaji program tapera mewajibkan pekerja untuk
untuk menyisihkan sebagian gajinya, yaitu 2,5% untuk iuran tapera. Hal ini dikhawatirkan akan membebankan pekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Seperti contohnya UMR Pontianak, yaitu 2,8 sekian. Bagaimana nasib para karyawan apabila gaji mereka dipotong 2,5%, sedangkan banyak dari sebagian mereka karyawan tersebut menggantungkan hidupnya dengan gaji mereka. 2,5% adalah hal yang sangat berarti bagi mereka. Yang kedua, alasan saya adalah ketidakpastian manfaat. Masih belum jelas bagaimana manfaat yang akan diterima oleh peserta tapera di masa depan. Yang ketiga, alasan saya yaitu kekhawatiran penyalahgunaan dana tapera. Dengan dana tapera yang besar, pasti besar sekali kemungkinan penyalahgunaan dana ini pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena bisa kita lihat dari angka korupsi di Indonesia yang sangat tinggi. Maka tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi dengan dana tapera. Maka itu bagi saya tapera tidak layak untuk dilaksanakan atau tetap menjadi program pemerintah di Indonesia. Baik, demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya akan menyimpulkan laporan saya pada hari ini. Yang pertama, dari progres tim saya, segala hal akan berjalan lancar apabila dilaksanakan dengan persiapan yang baik beserta kerja tim yang baik. Dan kedua, dan untuk topik debat, saya banyak sekali pro dan kontra. Namun dari segi saya sebagai tim oposisi, tentu saja program ini tidak layak untuk dilanjutkan, karena bagi saya ini hanya menambah beban atau kesengsaraan bagi masyarakat dan belum memiliki manfaat yang jelas, beserta memiliki kemungkinan penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, sebelum saya menutup video ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back.